lanjut ke pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman, yakni gimana cara daftar masuk ke Chulalongkorn University khususnya lewat beasiswa ASEAN non ASEAN tadi, gimana Mas? Aku sih melalui banyak step ya, banyak step. Ya. Untuk cara aku sendiri itu sebelum aku inisiatif untuk mendaftar beasiswa ini, yang pertama yang aku lakuin itu aku menghubungi pihak program studi aku, yaitu Thai Studies. Seperti pertama aku memperkenalkan diri dengan formal. Itu tuh gimana? Lewat email atau datang langsung? Lewat email ya? Ya. Perkenalan diri dengan formal seperti nama, latar belakang pendidikan, lalu nationality, lalu setelah itu aku tanya apakah program Thai Studies ini bakal ditanggung oleh program beasiswa ASEAN non ASEAN ini. Lalu setelah udah dapat balasan, kita juga menanyakan mengenai persyaratan-persyaratan yang bakal kita kirimkan nantinya. Persyaratan yang diperlukan untuk daftar beasiswa ya. Lalu aku juga menanyakan beberapa detail dokumen-dokumen seperti kayak transkrip. Soalnya waktu itu aku statusnya masih belum dapat ijazah. Jadi aku bingung untuk mengenai transkrip nilai juga belum resmi nih. Jadi kalau transkrip nilai dan ijazah kan nunggu kita lulus gitu kan, baru dapat. Jadi aku nanya mengenai gimana untuk transkrip nilainya, bagaimana untuk ijazahnya, apakah boleh minta surat keterangan kelulusan atau tidak. Berarti kamu langsung lulus, udah selesai ujian skripsi di Indonesia langsung daftar ke sini gitu ya? Enggak. Waktu itu aku kerja dulu 6 bulan lah. Selama 6 bulan itu aku juga ngerjain kayak form-formnya seperti itu. Nyambi sambil dicicil dulu ya. Itu persiapannya kira-kira berapa lama berarti? Kalau aku sih karena jurusan aku butuh research proposal, buatnya 3 bulan nih. Jadi aku udah agak lama sih persiapannya. Jadi sebelum pembukaan aku udah nyiapin research proposal. Lalu IELTS juga, English Proficiency lah, IELTS atau TOEFL. Aku mau jelasin nih, di program beasiswa ini itu terdiri dari 2 batch atau 2 angkatan. Iya, 2 angkatan. Untuk pendaftaran admission. Iya, 2 waktu pendaftaran gimana? Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun jadi ada 2 angkatan. Dan di angkatan pertama itu terdiri dari 3 ronde. 3 ronde itu 3 waktu pendaftaran, 3 tahap atau 3 tahap? 3 deadline. 3 deadline pendaftaran? Iya, dan setiap deadline itu pasti nanti ada nama-nama list yang lulus beasiswa. Lalu untuk angkatan kedua ini terdiri dari 1 ronde saja. 1 ronde saja. Berarti setahun ada 4 ronde ya? Ada 4 ronde kalau dihitung itu. Jadi untuk angkatan pertama ini kan ada 3 deadline. Ya biasanya sih ya untuk tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Ronde pertama, ini angkatan pertama ya. Jadi yang first round atau ronde pertama itu deadline-nya itu no later than 25 Februari. Jadi tidak boleh lebih dari 25 Februari. Oke, berarti awal tahun maksudnya, awal tahun ya. Dan ronde kedua itu tidak boleh lebih dari 23 April. Kayak 2 dicatat bulan, ya guys. Ini sama bos setiap tahunnya? Apakah mirip-mirip ya? Ya agak mirip sih, mungkin tidak terlalu jauh ya, bedanya. Lalu untuk ronde ketiga deadline-nya itu tidak boleh lebih dari 15 Juni. Ini 2 bulan. Dan untuk angkatan kedua dalam 1 tahun itu rondenya cuma 1 dan deadline-nya itu pasti antara akhir September atau pertengahan Oktober lah ya. Itu untuk periode kuliah yang sama atau enggak sih? Beda-beda.
Beda. Apa buat kamu? Kalau misalnya untuk ronde angkatan pertama itu kan dari awal tahun. Ya, Jadi awal tahun. untuk kuliahnya itu bakal dimulai di semester Agustusan. Agustus. Berarti Semester 1 first di round. Agustus, First ya. semester kan ya. Agustus ke Desember. Iya, dan untuk angkatan kedua kalau mau daftar di angkatan kedua berarti kalian mulai studinya itu tahun depannya. Januari. Tahun depannya. Itu kan angkatan kedua kan akhir tahun kan ya. Ya. Wah. Oh iya, lalu ada catatan juga. Jadi pihak office academic office dari Chulalongkorn University itu mengharuskan para partisipan untuk mengirim semua dokumen itu sebelum dari semua deadline itu 2 minggu sebelum deadline itu. 2 minggu sebelum deadline. Iya, ke Berarti- fakultas atau program studi masing-masing. Berarti itu kayak submit dokumen plus ngirim dokumen juga. Gitu. Iya, benar. Wah. Terus itu apa sih maksudnya bedanya selain dari segi waktu? Apakah dari segi program gitu? Kan misalnya batch 1 ada 3 ronde kan itu. Nah, itu di ronde pertama sama ronde kedua itu selain bedanya tuh di deadline waktu, apakah kalau misalnya daftar program ini harus di batch ini, harus di batch itu juga Oh. gitu, atau Nah, gimana? itu nih makanya aku dari awal Berpengaruh. bilang kita harus punya interaksi atau inisiatif untuk bertanya ke fakultas atau program studi masing-masing. Iya. Jadi program beasiswa ini itu kapan, apa available untuk jurusan atau program studi itu di Chula itu masing-masing. Untuk persyaratan beda, lalu juga dokumen-dokumennya juga agak beda. Gitu. Berarti- Jadi yang paling penting dan menentukan yang menentukan untuk ditanyakan terlebih dahulu Iya. itu ke pihak fakultas atau program studi yang kalian minati. Betul banget sih, betul banget. Jadi ya biar semuanya clear ya. Iya, biar clear di awal gitu, biar Iya. tidak tersesat di jalan lah. Iya, Ya. tersesat di jalan nanti sayang banget gitu. Iya. Udah disiapin dokumennya ternyata salah Iya. waktu daftarnya kan sayang banget gitu. Nah, dan ada lagi. Lalu Terus terus itu apakah kalau jumlah yang diterima tahu nggak Mas? Oh. Nah, di batch 1, batch 2. nggak ada ketentuan berapa sih yang bakal bakal keterima. diterima. Berarti nggak ada, tapi sekitar berapa kemarin tahu? Mungkin untuk agak banyak ya. Untuk angkatan 1 itu ronde 1, 2, 3 mungkin kalau di jumlah itu mungkin 87 atau berapa gitu. Oh, 87. Mungkin atau 100-an. Sekitar itu ya. Dan itu semua dari mancanegara. Dari negara. Asia non Asia. Iya. Kecuali Thailand berarti. Iya, untuk orang Thailand sendiri untuk program beasiswa ini itu tidak diperbolehkan karena program beasiswa ini Khusus dikhususkan internasional. untuk orang asing. Ya, oke. Itu batch 1 ya tadi sekitar 80-an. 87 sampai 90, 100 sama ya. Untuk program untuk angkatan kedua kan cuma 1 ronde. Itu kemungkinan sih lebih dikit sih. Iya, kayaknya lebih dikit. Tapi kalau dari bersaingan pastinya sangat ketat ya. Ketat banget untuk angkatan kedua itu. Mungkin angkatan 1 2 emang sama-sama ketat sih, strict untuk persyaratan dan untuk kompetisi yang ada di program beasiswa ini. Soalnya kan yang daftar itu dari semua negara Iya. ASEAN ataupun non ASEAN gitu. Semangat nggak apa-apa, bisa. Yang penting usaha dulu ya teman-teman. Iya. Sangat karena usaha tidak mengkhianati hasil. Ya betul banget, mantap. Di mana ada keyakinan, di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Untuk kriteria nih sekarang ya, untuk kriteria dari program beasiswa. Yang ke-1 itu partisipan dari semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Thailand. Soalnya ada beberapa negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dan tidak untuk warga negara Thailand itu sendiri juga tidak diperbolehkan. Itu gimana cara taunya
ada hubungan diplomatik. Hmm, Tapi yang jelas Indonesia masuk kan ya. Indonesia masuk. Ya. Kan kita orang juga Iya, orang Indonesia. Orang Indonesia, maaf. Yang kedua, aplikan atau partisipan dari beasiswa ini sudah menyelesaikan masa studinya di kampus sebelumnya. Setidaknya sudah menyelesaikan sidang lah. Mungkin mau itu kalian udah dapat ijazah atau belum, mungkin kalian juga mungkin bisa tanya ke program studi kalian melalui email apa mereka menerima surat keterangan kelulusan gitu kalau kalian belum dapat ijazah yang resmi. Oke, itu kampus asalnya apakah ada ketentuan juga pastinya kampus tertentu yang punya kerjasama sama Tulai Longhorn atau semua kampus bisa daftar? Oh enggak, kalau untuk kampus Sula sendiri itu tidak ada kriteria seperti itu karena aku juga percaya nih ada satu quotes, kalau kalian itu berlian dimanapun kalian belajar kalian tetap menjadi berlian. Ih, betul banget. Lalu yang ketiga, minimal IPK atau GPA itu yang magister. Kalau kalian mau mendaftar S2 minimalnya itu 2,75. Lulus kan nih Lisa nih? Lulus. Lulus pastinya Alhamdulillah, ya. yes. Lalu Lulus. untuk dokter Dokter. itu atau postgraduate itu minimalnya 3,25. Kalau kalian ingin S3 di Cula minimalnya 3,25, cukup tinggi lah ya. Iya. Lalu untuk keempat, usia tidak boleh lebih dari 40 tahun. Hmm. Terus Lalu itu untuk boleh nikah atau boleh. Kalau untuk persyaratan nikah atau tidak nikah itu tidak ada sama Tidak sekali. Jadi beberapa anak Cula atau mahasiswa Cula yang dapat beasiswa ini beberapa mereka bawa istri atau bawa Bawa suami dan bawa anaknya. Semuanya dibawa ke sini. Iya. Jadi benar-benar lanjut apalagi yang Ini unik bedanya- sih ya, mereka Iya. dibawa ke sini. Jadi belajar sekaligus ya, Berumah berumah tangga. Lalu yang keenam ya, partisipan pastinya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Itu berarti dibuktikan kayak medical insurance. Iya ada nanti Ya. di dokumen, Ada di persyaratan dokumen. dokumen. Sabar Lisa, nanti Iya. kita jelasin nih Iya, biar banyak mereka banget makin nih. kepo nih. Iya ya, nggak apa-apa, ini detail banget. Jadi kalian harus tonton sampai akhir, serius. Mantap banget. Masternya nih saudara-saudara. Master S2. kriterianya. Kriteria terakhir itu sertifikat bahasa Inggris atau English Proficiency Level. Itu minimal berapa? Untuk TOEFL PBT itu minimal 500. 500. Untuk IELTS minimal 5,0. Oke. Tapi kalian harus cross check lagi nih sama program studi atau fakultas iya. masing-masing karena persyaratan dari academic office Itu bisa beda-beda ya. dan dari- program studi itu beda. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin bisa lebih pendek, lebih kecil maksudnya. Jadi maaf. dicek ulang. ke Ya, makanya itu programnya pentingnya komunikasi sama pihak program studi kita. masing-masing. Terus lanjut apa lagi? Udah ya untuk kriterianya. Terus Tekat gitu ya. saat